Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah rekaman ceramah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Pemutaran ulang rekaman ini merupakan suatu kelanjutan dari pemutaran rekaman beberapa waktu yang lalu. Jadi kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu, kita sudah bersama-sama mendengarkan diputarnya rekaman ulang yang Pak Paul sampaikan dalam bentuk ceramah. Tetapi waktu itu hanya membahas tentang peran suami itu. Nah, kali ini tentang apa Pak Paul? Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas peranan istri. Yaitu kita akan melihat Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan kepada para istri. Apa yang harus mereka perbuat untuk suami mereka. Nah, ini rekaman ceramah di mana sebenarnya Pak Paul? Di Pelangi Kristus, di sebuah retreat pada tahun 2002 di Surabaya. Ya, apakah pada waktu itu banyak pasangan suami istri yang ikut hadir di sana gitu? Betul, memang itu khusus untuk para suami istri. Ya, jadi kalau begitu baiklah para pendengar sekalian, kita ikuti saja rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan sekarang mari kita lihat tugas istri. Supaya istri tidak kecewa, jauh-jauh hari saya beritahukan. Ternyata tugas istri tidak terlalu sebanyak tugas suami. Saudara, ini juga saya bicara untuk janji ya. Saya berjanji untuk tunduk kepada suami saya seperti kepada Tuhan. Tunduk. Saudara, menundukkan diri merupakan kesusahan tersendiri bagi para istri. Kenapa? Sebab istri adalah rekan mitra. Istri bukanlah pesuruh suami. Dan semua istri tahu itu. Oleh karena itulah menundukkan diri kepada rekan menjadi sangat susah. Sebab dia bukanlah aparat kita tahu kok. Dia bukanlah yang menggaji kita tahu itu kok. Dia adalah rekan kita. Jadi susah tunduk kepadanya. Saudara, kita susah tunduk juga sebab kadang-kadang kita melihat tindakannya tidak bijaksana. Saudara, otomatis kalau kita tahu suami kita melakukan hal yang sangat tidak bijaksana dan bisa menghancurkan keluarga kita, ketundukan kita juga harus berakhir. Ya. Misalkan saudara, kalau suami kita menipu orang, ke kanan, ke kiri, menipu kolehannya, hampir satu. Nah saudara, sebagai istri sudah seyogianya lah kita nggak mendukung dia dan tunduk kepadanya. Misalkan kalau dia meminta kita turut menipu bersama dengan dia, karena itu berdosa. Jadi tunduk memang ada batasnya, yaitu batas tidak berdosa. Tapi saudara, yang menarik adalah Alkitab berkata tunduk di dalam segala sesuatu. Artinya saudara, memang tadi saya sudah katakan ada batasnya. Namun di dalam parameter di mana Tuhan menghendaki istri tunduk, istri memang diminta Tuhan untuk tidak terlalu sering mempertanyakan suami. Saudara, suami sebagai kepala akan mengalami kesulitan melangsungkan tugas dan kewajibannya kalau setiap tindakannya dipertanyakan oleh istrinya. Tunduk berarti berkata begini, engkau memang tidak sempurna. Aku mungkin tidak setuju denganmu di sini. Tapi demi menjaga relasi kita ini,
Saya memilih untuk tunduk kepada Tuhan melalui tunduk kepada Allah. Saya ulang lagi. Saudara, saya kira tidak mudah buat baik pria maupun wanita untuk tunduk kepada orang lain. Apalagi kalau kita berpikir kita mempunyai pendapat yang lebih baik daripada pasangan kita. Nah, tapi karena Tuhan meminta kita tunduk dan kita susah tunduk kepada suami, saya meminta kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Yaitu kita berkata, saya tunduk kepada Tuhan melalui engkau. Sekali lagi saudara, saya mau jelaskan ya, tidak tunduk membabi buta dalam hal yang sangat salah dan berdosa. Tidak. Namun dalam hal keputusan-keputusan yang memang harus diambil dalam keluarga, istri lebih siaplah berkata, oke, saya akan dengarkan. Oke, saya akan ikuti. Namun, kalau suami itu juga suami yang takut kepada Tuhan dan mengenal istrinya, dia akan memberi kesempatan kepada istri memberikan pandangannya. Sebab si suami ingin tahu pula pendapat istrinya. Nah, istri bisa berkata, bolehkah saya memberikan masukan? Bolehkah saya memberikan pendapat? Di saat itulah suami bisa mendengarkan masukan istri yang bisa menambah informasi dan ketepatannya dalam memutuskan suatu masalah. Tapi tunduklah. Sekarang tidak tunduk, hidup keluarga tidak bisa berjalan. Keluarga adalah organisasi yang terkecil di dalam masyarakat. Dan kita tahu semua organisasi membutuhkan kepemimpinan dan ketundukan dari yang dipimpinnya. Saya sekali menggunakan ilustrasi ini bagi saudara yang bekerja sebagai karyawan. Apakah saudara selalu menyetujui keputusan atasan saudara? Tidak. Apakah kadang-kadang atasan saudara membuat keputusan yang keliru untuk perusahaannya? Iya. Tapi apakah saudara tunduk kepada saudara? Iya. Kenapa? Perusahaan hanya bisa berjalan kalau ada pemimpin dan ada ketundukan kepada pemimpin itu. Iya kan? Demikian pula dengan keluarga kita ya. Kita harus bisa tunduk. Tanpa ketundukan, keluarga kita tidak berjalan. Yang kedua, Tuhan meminta istri untuk menghormati suami. Tuhan berkata, istri, hormatilah suamimu. Saudara, hormat adalah cara kita berrelasi dengan Tuhan. Sekali lagi, hormat adalah cara kita berrelasi dengan Tuhan. Kita boleh tidak setuju dengan pendapatnya, tapi kita tidak harus kurang ajar atau kasar. Saudara, salah satu hal yang bisa meracuni keluarga atau hubungan suami istri adalah jika istri kasar atau kurang ajar kepada suaminya. Sulit sekali keluarga itu akan bisa bahagia dan diberkati kalau didikit istri marah memaki si suami. Atau kalau ngomong tidak ada sopan santun, tidak ada penghormatan sama sekali. Sekali saya tekankan, si suami tidak selalu benar. Suami bisa salah. Tapi walaupun suami bisa salah dan kita berbeda pendapat dengan dia, jangan sampai kita kasar dan kurang ajar. Setelah saya tahu suami yang kalau istrinya bicara, istri kan kalau suaminya bicara, istrinya nggak suka, dia berteriak dan memaki suaminya, menyuruh suaminya diam, tutup mulut. Dan itulah salah satu contoh ketidakhormatan. Jadi Tuhan meminta kepada istri, hormatilah suami. Dan yang terakhir ini adalah janji untuk suami istri. Saya memberikan janji ini terambil dari kitab Ibrani
menghormati perkawinan kami, dan tidak mencemarkan ranjang pernikahan kami. Janji kepada suami dan kepada istri, dua-dua harus mempunyai janji yang sama kan. Kalau tadi spesifik untuk suami dan istri, kita berdua. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mau mengotorinya dengan ketidaksetiaan. Jangan sampai kita mencemarkan ranjang pernikahan kita. Saudara, kemana-mana saya pergi, saya selalu mendapatkan laporan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dan kemudian jatuh ke dalam perzinahan. Terlalu sering antara aktivis Kristen dengan sesama aktivis Kristen. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita dengan cara tidak mencemarkan ranjang kita. Saudara, hampir semua kesalahan yang lain lebih mudah diterima oleh pasangan kita, kecuali kesalahan dalam hal mencemarkan ranjang kita. Itu akan sangat sulit diterima. Saudara, saya akan mengajak saudara sekarang. Pak Paul, kita telah bersama-sama mengikuti rekaman siaran ulang atau diputarnya ulang sebuah rekaman yang Pak Paul sudah bawakan dalam bentuk ceramah. Kalau pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah membahas tentang peran atau tanggung jawab suami, maka pada kesempatan kali ini lebih banyak dibahas tentang tanggung jawab seorang istri Kristen tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Paul di dalam kesempatan ini, konsep pernikahan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada suami maupun istri itu kan sudah lama sekali Pak Paul. Bagaimana hal-hal seperti ini masih tetap relevan untuk kita yang hidup pada zaman ini? Semua tetap relevan Pak Gunawan, karena yang menarik adalah meskipun kita ini telah berada di muka bumi ribuan tahun, tapi kebutuhan kita tetap sama. Kita boleh berevolusi dalam hal berapa besar tinggi badan kita dan warna rambut kita, warna mata kita, tapi kita nggak pernah berevolusi di dalam hal kebutuhan mendasar kita. Kita tetap membutuhkan dikasihi, kita membutuhkan dihormati. Nah, itulah kebutuhan pokok yang dibawa oleh manusia ke dalam pernikahan. Tuhan meminta suami mengasihi istri karena itu kebutuhan pokoknya. Tuhan meminta istri menghormati suaminya. Itulah kebutuhan pokok si suami. Dan melewati abad demi abad, kebutuhan tersebut tetap sama. Jadi perintah Tuhan atau resep Tuhan tentang pernikahan yang Tuhan berkati juga akan tetap sama sampai kapanpun. Ya, dan itu kan sifatnya universal gitu Pak ya. Betul. Nah, ada beberapa etnis tertentu itu yang istri itu ketertundukannya kepada suami itu bisa kita nilai agak berlebihan gitu Pak Paul. Jadi betul-betul tunduk dan menyerahkan dirinya itu total gitu. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Saya kira kita harus membedakan antara akuisisi dan penyatuan. Saya sering mengatakan bahwa pernikahan Kristen bukanlah salah satu bentuk akuisisi. Akuisisi berarti yang satu menelan atau menguasai yang satunya. Sehingga yang ditelan atau yang dikuasai tidak lagi mempunyai suara atau hak. Tidak, itu bukan konsep pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah penyatuan dua individu. Berarti dua-dua akan meleburkan diri. Dua-dua akan harus memotong, mengorting dirinya supaya kedua diri ini bisa menyatu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Pak Paul, saya teringat pada session sebelumnya Pak Paul jelaskan tentang tugas suami ya.
kayaknya kan lebih banyak dibandingin tugas istri yang tadi Pak Paul jelaskan hanya sedikit gitu. Saya pikir unik sekali ya Alkitab Tuhan menuntutnya seperti itu dibandingin dengan realita yang sebenarnya. Maksudnya kan dunia udah jatuh dalam dosa mungkin karena itu ya. Realitanya istri-istri lebih banyak gitu tugasnya dalam rumah tangga. Terus kalau ada masalah dalam pernikahan atau dengan anak, itu pasti yang disalahkan tuh kebanyakan istri begitu. Padahal Alkitab menuntutnya nggak seperti itu gitu. Oke. Alkitab mempunyai standar yang memang berkebalikan dari standar yang dianut oleh dunia. Tuhan kan pernah berkata bahwa orang-orang di dunia atau majikan-majikan di dunia ya akan menuntut orang untuk tunduk kepadanya dan dia akan melakukan itu dengan kekuasaannya. Tapi tidaklah demikian dengan kamu, kata Tuhan. Kamu harus melayani. Dengan kata lain, konsep memimpin adalah konsep yang identik dengan melayani. Siapa yang hendak menjadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu. Nah, karena Tuhan memberikan tugas kepada suami sebagai pemimpin, maka dia memang bertugas sebagai pelayan. Artinya lebih banyak hal yang harus dia korbankan demi keluarganya, demi orang-orang yang memang bernaung di bawahnya. Tapi dunia memberikan konsep yang keliru. Karena dia kepala, berarti haknya lebih besar, berarti orang-orang semua harus mengikuti kehendaknya sebab dialah kepalanya. Dan sama sekali tidak ada pengertian bahwa sebagai kepala dia justru seharusnya menjadi pelayan bagi semua anggota keluarganya. Itu konsep yang terhilang dalam dunia ini. Jadi sebabnya di Alkitab kita bisa membaca tugas seorang suami memang sangat banyak. Lebih banyak daripada tugas seorang istri. Karena apa? Sejajar dengan konsep pelayan tadi. Kalau saya boleh tambahkan juga Ibu Wulan. Tuhan memberikan tugas kepada pria untuk mendisiplin anak. Memang membesarkan anak-anak itu adalah lebih merupakan tugas seorang ibu karena secara alamiah dia yang melahirkan, dia yang menyusui dan sebagainya. Tapi waktu anak itu mulai besar, yang lebih diberikan tugas untuk mendidiknya bukannya ibu. Firman Tuhan secara konsisten mengatakan, hai Bapak, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Hai Bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi di Perjanjian Lama juga ada yang seperti itu. Intinya adalah tugas itu diembankan kepada Bapak. Nah sekarang apa yang terjadi? Para Bapak mendelegasikannya kembali kepada para ibu. Nah itu keliru ya. Justru memang banyak sekali tugas yang diberikan Tuhan kepada para pria. Nah, sekarang ini kan makin banyak wanita yang sadar dan merasa bahwa dia sebenarnya punya hak yang sama itu dengan kaum pria gitu Pak Paul. Nah ini di dalam hubungan suami istri bagaimana Pak Paul? Nah ini kita mesti cermati dengan baik-baik. Dua-dua harus memang tunduk kepada Tuhan. Ini syarat utamanya nih. Jangan sampai ada dua orang dan nggak tunduk kepada Tuhan. Mesti ada titik tengah. Titik tengahnya adalah Tuhan sendiri. Berarti apa yang Tuhan katakan, dua-dua akan berusaha untuk menaatinya. Apapun itu yang Tuhan memang minta dia lakukan. Nah, sekarang memang ada konsep egalitarian. Yaitu pria membawa 50%, wanita membawa 50%, dan semua hal harus didiskusikan sehingga tidak ada lagi yang menjadi pemimpin. Itu juga salah. Sebab sebagaimana kita sudah dengar tadi bahwa keluarga adalah organisasi yang terkecil dan semua organisasi harus memiliki pemimpinnya. Tidak ada kepemimpinan berarti kekacauan. Maka saya kira salah satu penyebab mengapa tingkat perceraian makin meningkat adalah konsep yang mulai berubah itu. Tetap mesti ada yang mengepalai. Dan Tuhan memberikan tugas itu kepada suami. Namun si suami dalam mengepalai, dia harus melakukannya dengan jiwa seorang pelayan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan kalau suami sudah mencoba melakukan itu, istri juga harus selalu lebih siap menundukkan diri daripada
menyatakan kehendaknya yang selalu berbeda dari suaminya. Jadi keduanya memang saling mengimbangi. Jadi tidak bisa kita katakan suami dulu mulai, baru istri mulai. Enggak, dua-duanya harus memulai pada waktu yang bersamaan. Ya, tetapi di dalam pernikahan, Pak Paul ya, sekalipun pada awalnya itu suami menjadi kepala keluarga, tetapi di dalam perjalanan hidup mereka itu ternyata memang kelihatan bahwa sebenarnya istri itu lebih dominan gitu. Jadi dia lebih mampu sebenarnya untuk menjadi pemimpin, sehingga suaminya pun berkata, kamu aja yang jadi pemimpin di rumah ini. Itu bagaimana sebenarnya? Istri yang memang lebih bijaksana dari suaminya, atau lebih bisa dalam banyak hal daripada suaminya, harus benar-benar bisa menempatkan dirinya. Jadi di depan keluarga, di depan anak-anak dan sebagainya, istri lebih harus menahan diri. Di belakang, dalam privasi mereka, si istri bisalah memberikan masukan kepada si suami. Cara yang lainnya lagi adalah, istri jangan langsung memberikan perintah. Menurut saya ini, dan ini yang harus dilakukan. Jangan. Meskipun dia tahu yang benar dan si suami mungkin keliru, saran saya adalah, berikan pilihan kepada si suami. Menurut kamu mana yang lebih baik? Nah, si istri karena lebih pandai, misalkan lebih bijaksana, dia memberikan 2-3 pilihan. Dan dari 2-3 pilihan itu jelas yang paling baik yang mana. Nah, dari 2-3 pilihan itu, si suami nanti yang diminta untuk mengambilnya. Akhirnya suami yang mengambil keputusan. Nah, suami merasakan juga istrinya menghormati dia. Sehingga dia yang tetap diberikan hak untuk mengambil keputusan itu. Tapi siapakah yang sebetulnya menyediakan pilihan-pilihan itu? Si istri. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan saja, saya kira meskipun si istri lebih bijaksana, tetap kepemimpinan di tangan si suami. Dan si istri tetap menunjukkan hormat kepada suaminya. Bapak, menyambung pertanyaan Pak Gunawan barusan begitu ya. Kalau misalnya si istri nih, misalnya nggak tahu tentang hal-hal seperti ini. Lalu dia juga dibesarkan di tengah-tengah keluarga di mana ibunya memang lebih dominan, lebih banyak kelebihan gitu ya, kemampuannya lebih dibandingin pak ayahnya. Dan ternyata nggak ada masalah gitu selama ini. Papanya juga cukup oke dengan situasi itu. Bahkan tanda kutip malah menikmati begitu. Nah si istri yang perempuan ini kan memang melihat, relasi suami istri ya seperti itu begitu. Nah waktu dia masuk pernikahan, mungkin dia jadi akan kesulitan ya kalau ketemu pria yang bukan seperti papanya. Maksudnya yang memang seharusnya kan suami yang pemimpin begitu. Itu sering terjadi Ibu Wulan. Jadi memang kita ini nih produk dari lingkungannya. Apa yang telah kita lihat, dapat 5 pertumbuhan, akhirnya tertempel di benak kita, dan itu yang kita akan bawa ke dalam rumah tangga kita. Iya. Jadi sebabnya, ya sekali lagi saya ingin ingatkan, bimbingan pranikah itu penting ya dalam masa-masa berpacaran, sehingga masing-masing bisa mengenali pola-pola bagaimana mereka dibesarkan dulu. Sebab pola-pola itulah yang akan mereka nanti bawa ke dalam pernikahan. Nah sudah tentu waktu dia menikah dengan pria yang berbeda dari ayahnya, akan banyak sekali penyesuaian yang harus dia lakukan. Karena si suami mungkin sekali nggak akan terima dengan cara-cara otoriter istrinya. Iya, betul. Nah sudah tentu ya akan terjadi konflik, tapi kalau dua-dua memang serius mau menyatukan relasi ini, ya bisa berubah kok. Tapi memang sering saya temukan dalam banyak contoh itu, pasangan suami istri itu, saya lihat ini ada suatu keahlian istri itu untuk bisa menguasai suaminya, Pak Paul. Sehingga banyak teman-teman ini berkata, wah ini suami yang takut istri dan sebagainya. Dalam hal seperti itu, Pak Paul ya, ternyata orang lain bisa membaca bahwa memang sekalipun suaminya itu kepala keluarga, tetapi yang sangat berperan itu istrinya. Nah, tentu buat si suami ini menjadi suatu celah tersendiri gitu. Dia merasa dipermalukan dan bagaimana mengatasinya, Bapak? Kalau dia menyadari itu, ya dia mesti membicarakan dengan istrinya dan berkata kepada istrinya, saya menghargai masukan kamu sebab saya melihat dalam hal-hal seperti ini kamu yang lebih tepat dibandingkan dengan saya. Tapi mohon jangan sampai mempermalukan saya. Nah, Tuhan memang memberikan karunia kepada anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Jadi, dari konsep ini saja kita bisa simpulkan bahwa
semua hal dilakukan dengan baik oleh satu orang, dalam hal ini si suami. Akan ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang wanita atau istrinya. Nah, pernikahan yang sehat, pernikahan yang bisa memberi ruangan munculnya karunia-karunia ini dengan bebas. Dan kedua orang, suami istri itu bisa saling menghargai. Jadi ya, suami minta kepada istrinya, silakan, saya senang dengan masukan kamu. Asal penyampaian kamu harus tepat. Di mana kamu sampaikannya harus juga lihat-lihat. Bagaimanakah cara kamu menyampaikannya? Mohon diperhatikan. Jangan sampai akhirnya melecehkan saya. Nah, kalau itu bisa disetujui, saya kira rumah tangga mereka ya akan tetap berjalan dengan baik. Ya, tetapi ada istri itu yang malah bangga, cerita sama teman-temannya, oh kalau suamiku tuh takut sama saya gitu. Nah itu sebenarnya apakah kebutuhan atau keinginan untuk menguasai orang lain itu tercermin di sana? Saya kira itulah yang memang tersirat ya dari firman Tuhan kepada istri. Istri, tunduklah kepada suamimu, sebab memang sikap atau sifat dasar manusia adalah sebetulnya enggak mudah tunduk. Baik pria maupun wanita sebetulnya. Jadi karena istri yang diminta tunduk memang tidak mudah tunduk. Yang lebih enak adalah kalau orang lain yang tunduk kepada kita. Jadi perjuangan yang sangat keras sekali. Kenapa Tuhan memberikan perintah kepada pria? Kasihilah istrimu. Terus saya juga yakin tersirat dalam perintah itu, cukup banyak pria terlalu cinta pada dirinya. Sangat egois. Jadi mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, buat sebagian besar pria sangat sulit. Jadi itulah yang menjadi latar belakang menurut saya ya. Kenapa Tuhan juga memberikan perintah-perintah yang berbeda itu kepada suami dan istri. Pak Paul, kita sering dengar istilah, ya bolehlah si suami yang jadi kepala gitu. Tapi siapa dulu jadi lehernya gitu. Leher itu kan yang menggerakkan kepala kan, mau ke kiri, ke kanan, kemana gitu. Jadi penting sekali ya Pak, istri itu memahami benar sampai seberapa porsinya dia gitu di hadapan suami. Betul, makanya kan ada juga peribahasa berkata, di belakang seorang suami yang sukses, ada seorang istri yang bijaksana. Dan itu juga betul saya kira. Iya, jadi terima kasih sekali. Saya rasa kalau pasangan suami istri mengikuti pedoman yang sudah Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya, kehidupan rumah tangga mereka khususnya di dalam hubungan suami istri pasti akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa ya. Betul. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan dan ceramah yang boleh kita dengar bersama pada kesempatan ini. Juga Ibu Bulan, terima kasih untuk kehadiran Ibu bersama kami. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja mengikuti sebuah penayangan ulang rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.